Selamat datang di channel saya, channel Haryo Setioko. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan satu materi terkait dengan penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Nah, tujuan dari materi ini adalah bahwa peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Kemudian peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Sementara itu, pokok bahasan yang akan kita sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian yang kedua adalah tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian lembar evaluasi bahan ajar, dan yang terakhir adalah rubrik atau kriteria penilaian. Teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar sebagai materi yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan secara teknis, maka kita akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa secara mendasar yang perlu dipahami tentang bahan ajar itu apa. Bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian menurut National Center for Competency Based Training tahun 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audiovisual, dan multimedia interaktif. Pendidik juga dapat menggunakan bahan ajar yang lain, seperti proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak yang lainnya. Namun dari keempat bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Fungsi bahan ajar yang pertama adalah self-instructional. Nah, fungsi bahan ajar, karakteristik bahan ajar self-instructional. Pertama, bahwa bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian yang kedua, bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Kemudian karakteristik self-instructional yang ketiga adalah bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Kemudian karakteristik yang kedua atau self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga atau stand-alone atau berdiri sendiri, yaitu bahwa bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar yang lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Kemudian karakteristik yang keempat adalah adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait dengan perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Karena kalau kita lihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir perkembangan ilmu dan teknologi sangatlah luar biasa. Apalagi dengan perkembangan internet atau perkembangan banyak hal yang bisa kemudian memberikan nilai tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kelima adalah user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Berikutnya, jenis-jenis bahan ajar. Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh masing-masing ahli. Yang pertama, Heinig dan kawan-kawan mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model. Kemudian bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead transparencies, atau proyeksi komputer. Nah, kemudian bahan ajar audio seperti kaset, compact disc, bahan ajar video seperti video dan film, atau bahan ajar media atau komputer, misalnya computer mediated instruction, computer based multimedia, atau hypermedia. Mungkin sekarang ada berkembang teknologi sosial media, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai sebuah sarana yang bagus untuk
kita mencoba menyampaikan pengetahuan, transfer pengetahuan dari guru struktur kepada para mahasiswanya. Nah, kemudian menurut Ellington dan Rees tahun 97 mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya, misalnya handout, lembar kerja peserta didik, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok. Kemudian bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya flip chart, poster, model, dan foto. Kemudian bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strips, dan lain-lain. Bahan ajar audio, misalnya audio disc, kemudian audio tapes, dan siaran radio. Kemudian bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, misalnya program slide suara, program film strip bersuara, tape model, dan tape realia. Bahan ajar video, misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Kemudian bahan ajar komputer, misalnya computer assisted instruction dan computer based tutorial. Kemudian menurut Roundtree, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya, yaitu bahan ajar berbasiskan cetak, termasuk di dalamnya buku pamflet, panduan belajar peserta didik, bahan tutorial, buku kerja peserta didik, peta, chart, foto, bahan dari majalah dan koran, dan lain sebagainya. Bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti audio kaset, kemudian siaran radio, slide, film strips, film, video kaset, siaran televisi, video interaktif, computer based tutorial, dan multimedia. Kemudian bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalnya telepon dan video conferencing. Kita lihat dalam masa pandemik ini, video conferencing atau proses pembelajaran secara daring yang menggunakan teknologi multimedia terjadi akselerasi yang luar biasa. Bahwa kita, guru, dosen, mahasiswa dipaksa untuk kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi pada satu sisi ini menunjukkan sebuah kondisi yang positif, karena itu kita bisa lebih efisien, lebih efektif dalam transfer ilmu pengetahuan. Nah, kemudian berdasarkan berbagai sudut pandang beberapa ahli tersebut, maka dibagi dalam 2 kelompok besar bahan ajar, yaitu bahan ajar cetak, yaitu buku, modul, handout, dan lembar kerja. Kemudian bahan ajar non cetak, yaitu bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparencies atau OHT. Nah, bahan ajar yang pertama yang kalau dalam bentuk cetak adalah buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, menarik, dilengkapi dengan gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Nah, buku ini sangat membantu guru atau dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing. Karena dalam buku tersebut tentu akan diulas secara detail, tentu akan diulas dengan menggunakan bahan referensi atau daftar pustaka yang jauh lebih lengkap. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis. Seperti yang diangkat oleh Prastowo, bahwa buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Kemudian jenis buku yang kedua adalah buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, untuk hiburan seperti ini bisa jadi, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Kemudian buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru dan dosen atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Kemudian buku yang keempat adalah buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran yang berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, kemudian bahan ajar berikutnya dalam bentuk cetak adalah handout. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Guru atau dosen dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Kemudian modul. Nah, modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri
tanpa atau dengan bimbingan guru dan dosen. Nah, oleh karena itu modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, kemudian isi materi belajar pelajaran, informasi pendukung, termasuk di dalamnya adalah latihan soal, kemudian petunjuk kerja, evaluasi dan balikan terhadap evaluasi. Jadi ada feedback terhadap materi-materi yang ada untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kemudian lembar kerja peserta didik atau LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas demikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi ringkasan dan tugas yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, kemudian kita masuk ke dalam teknik penyusunan bahan ajar. Nah, ada beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, antara lain adalah bahwa pertama, judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, jadi hasil luaran atau kompetensi yang dihasilkan seperti apa ketika setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, menyusun bahan ajar cetak, setidaknya ada 6 hal yang perlu difahami, yaitu pertama, susulan tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, misalnya bahan ajar cetak sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul yang singkat dan padat, ya menarik, gitu. Terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Kedua, bahasanya mudah. Ya kan? Kemudian yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Nah, kemudian 4, adanya stimulan, seperti menarik untuk dilihat, serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir, menantang begitu ya, dan menguji stimulan. Kelima, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Nah, kemudian yang keenam, materi instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Nah, dalam proses pengembangan bahan ajar ini perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran yang secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, misalnya dalam konteks ini ada 4 hal, yaitu bahwa pemilihan dan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan digunakan. Jadi ini bisa dikembangkan. Kemudian dari aspek pengelolaan kelas, kemudian interaksi pembelajaran, kemudian karakter isi pesan dan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajarannya. Nah, terakhir, bahwa tujuan pengembangan bahan ajar tentu saja ada 4. Pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kemudian yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks yang sulit diperoleh. Ya, misalnya kalau kita lihat sekarang bisa jadi mungkin buku teks harganya cukup mahal, ya kan? Sulit diperoleh karena hanya apalagi di wilayah-wilayah yang akses terhadap keberadaan buku-buku tersebut tidak ada. Apalagi buku-buku yang mungkin dalam konteks buku-buku khusus seperti berbahasa Inggris dan lain sebagainya yang susah untuk didapatkan. Nah, keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Intinya adalah bahwa bahan ajar ini memudahkan proses transformasi, transfer ilmu pengetahuan dari dosen atau pengajar kepada para mahasiswanya. Dan mahasiswa juga bisa mendapatkan rangkuman bahan-bahan pembelajaran, ya, sehingga dengan cepat mereka bisa beradaptasi nanti ketika ketika dosen menjelaskan materi-materi kepada mereka. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan para audiens semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.